Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Aula Info. Pemirsa, dilansir dari harian The Guardian tanggal 30 Januari tahun 2023 yang menyatakan, invasi Rusia yang merusak merupakan ancaman eksistensial terhadap negara Ukraina, tetapi korupsi merongrong perlawanan dalam perang di negeri itu. Skandal korupsi tingkat tinggi yang meletus ke publik minggu lalu, pertama sejak invasi Rusia bukanlah urusan biasa. Dokumen resmi yang bocor telah mengungkap kontrak pengadaan bahan makanan senilai $350 juta yang ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Ukraina. Di kantor lain Wakil Menteri Infrastruktur yaitu Vasyl Lozinski dituduh menyedot uang dari anggaran pada musim dingin tahun ini. Saat ini publik di Ukraina dan luar negeri tertuju pada bagaimana tanggapan tim Presiden Volodymyr Zelensky dan lembaga penegak hukum. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov berbicara pada sidang parlemen bahwa Biro Anti-Korupsi Nasional (NABU) sudah mulai menyelidiki kasus tersebut. Jika tuduhan terbukti maka kasus tersebut akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Anti Korupsi (HACC) untuk diadili. Reznikov juga mengatakan bahwa kebocoran tersebut merusak persatuan di dalam negeri dan kepercayaan mitra internasional terhadap Ukraina. Beberapa komunitas media khawatir apakah kebocoran tersebut merupakan pengkhianatan negara. Di tengah gejolak perang, Zelensky meyakinkan warga Ukraina bahwa kasus ini akan diselidiki untuk memberikan tindakan dan kejelasan kepada semua orang. Negara harus menunjukkan dapat mencegah penyalahgunaan dana jika ingin mempertahankan upaya perang. Setiap persepsi bahwa Ukraina kembali ke masa lalu yang buruk dari korupsi meluas akan mengancam pasokan bantuan ekonomi dan militer terhadap Ukraina sendiri. Kabar baiknya, di masa perang saat ini media independen Ukraina dan masyarakat sipil ikut bekerja untuk mengungkap dan melawan setiap bentuk korupsi di negeri itu, bisa dipastikan mereka akan memantau perkembangan penyidikan dan putusan pengadilan. Sebagai bagian dari reformasi anti-korupsi yang diluncurkan setelah revolusi martabat pada tahun 2014, Ukraina telah membentuk lembaga independen seperti NABU dan HACC yang dipimpin oleh para profesional yang ditunjuk oleh lembaga eksekutif secara independen. Namun perang melawan Rusia juga menghadirkan kendala baru bagi upaya anti-korupsi di negeri itu. Darurat militer membatasi akses atas informasi publik, kerahasiaan telah meningkat di semua bagian pemerintahan. Hal ini merongrong upaya transparansi, dengan sekitar 50% anggaran diarahkan untuk pertahanan dan keamanan, ini juga meningkatnya resiko penyalahgunaan dana. Sejauh ini rakyat Ukraina mempercayai Zelensky untuk memimpin perang terhadap Rusia, namun mereka juga mendukung persyaratan bantuan dari luar dan pengawasan atas dana bantuan pembangunan di negeri itu. Jejak pendapat yang dilakukan pada bulan November tahun lalu menunjukkan bahwa 55% warga Ukraina merasa bahwa proyek pembangunan harus dipantau oleh pemberi dana dari luar. Sebuah sistem untuk melindungi pelapor juga harus dibentuk dalam mengungkap dan mencegah skema korupsi di negeri itu. Publik menginginkan para pejabat yang terbiasa dengan cara lama harus diganti dengan pejabat baru yang lebih impersonal dan benar-benar berkomitmen untuk kepentingan publik. Pertempuran Ukraina terhadap korupsi masih harus berjalan terus di tengah situasi invasi Rusia. Militer dan warga negara yang tangguh dalam perang menolak invasi telah menyumbang ke angkatan bersenjata dan membangun kembali komunitas mereka tidak memberikan toleransi terhadap korupsi. Mereka tidak ingin membiarkan sumber daya publik disia-siakan dan disalahgunakan untuk memperkaya pejabat yang tidak bermoral dan mereka akan terus memberi dukungan terhadap pejabat pemerintah untuk memerangi korupsi dan membangun negara kembali. Demikian berita dari kami. Bagikan video ini ke kolega Anda dan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. You